Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan limpahan rahmat dan kesehatan agar kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa. Sebelumnya kita bikin perjanjian dulu, selama kita belajar kamera tidak boleh dimatikan ya. Kemudian pada saat ibu menjelaskan nanti juga fokus pada materi yang dijelaskan. Sebelumnya ibu minta tolong dulu sama ketua kelasnya. Silakan Mas Soib untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik Bu, teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa mulai. Soib sudah dibantu Ya, Bu. memandu teman-temannya. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik. Dengan kegiatan berdoa, kita memohon supaya dibukakan pintu pemahaman agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta tolong kepada Mbak Mega deh untuk memimpin lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, posisi siap untuk bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan drama 4/4. Agak cepat-cepat dikit ya, teman-teman ya. 1, 2, 3, mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin kalian mengisi daftar hadir dulu yang sudah Ibu kirimkan linknya di grup WA kelas kita. Diisi terlebih dahulu agar Ibu bisa mengetahui siapa yang hadir hari ini ya. Oke, sambil kita mengisi absen, Ibu akan menyiapkan perangkat pembelajaran kita hari ini. Kalau kita di dunia ini kekurangan air, kira-kira apa yang terjadi ya? Wah, haus, Bu. Lemes Bu, kita puasa sehari sudah lemes kita Bu. Apalagi tidak ada air. Tidak ada mandi. air berarti tidak mandi. Benar sekali. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Siapa yang pernah mendengar lagu ini? Saya Bu. Saya pernah, Bu. Saya pernah Bu. Mang Soib dia sudah pernah mendengar lagu ini. Coba Ibu mau dengar dinyanyikan lagunya seperti apa? Ya Bu. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon di kebun basah semua. Hore, Terima kasih Bu. Berikan aplaus untuk Mas Soib. Oke, lagunya tentang titik bunyi hujan. Kalau Ibu dengar tadi masih ada yang terlalu lambat. Jadi dia nyanyinya seperti ini. Tik 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 bunyi hujan. Itu kan lambat dia. Jadi jatuhnya dia ke minor. Harusnya dia sedang. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun. Tidak, terima kasih. Tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Ya, jadi temponya harus tepat. Pada lagu ini partitur tadi sudah disajikan. Di situ ada temponya. Di sini tanggal C sama dengan Do yang artinya 2/4 dia temponya Sedang Bu. Kita lihat di sini tangga nada mayor adalah tangga nada yang terdiri dari 7 rangkaian nada. Ya, jadi ada 7. Apa saja itu? Ada yang bisa menyebutkan 7 rangkaian nada? Do, re, mi, fa, Do, re, mi, sol, la, si, do, Bu. Oke, iya benar sekali Mbak Ratna dan Mbak Mega. Tangga nada C mayor merupakan tangga nada natural. Kenapa tak dikatakan tangga nada natural?
Karena biasa sistem- digunakan. Karena tidak menaikkan dan menurunkan jarak antar Benar nadanya sekali, Bu. pintar Mbak Iya. Tri ya. Jadi dikatakan tangga nada natural karena dia tidak dinaikkan maupun tidak diturunkan ya. Jadi dia katakan tangga nada natural. Kemudian yang kedua ada tangga nada G mayor. Coba Ibu mau dengar suaranya dari tadi Mbak Dwi di mana ya? Iya di sini Bu. Oh iya ada. Ibu minta tolong dong. Apa pengertian dari tangga nada G mayor? Tanda nada G mayor ya Bu ya. Iya, Tersusun atas G, A, B, C, D, E, Fis dan G. Itu ya Bu. Oke. Jadi kesimpulannya tangga nada G mayor adalah Tangga nada. Tangga nada. kan setengah nada. F-nya dinaikkan Bu. ya dinaikkan setengah Setengah betul, nada. benar. Jadi apa perbedaan antara tangga nada C mayor dengan G mayor? Ada yang bisa? Kalau G mayor Bu tidak dinaikkan dan diturunkan. Kalau G mayor dinaikkan setengah Oke, nada. hebat. Terima Iya. kasih, hebat untuk Mbak Mega ya. Ada yang tahu tidak kenapa air di permukaan bumi ini tidak bisa habis? Ada Karena hujan Bu, itu. habis Bu. Karena ada Ada hujan. Hujan, karena ada hujan Bu. Ada hujan, ada apa lagi? Tadi ada Ibu dengar bisik-bisik itu? Penguapan. Ada penguapan, apa lagi? Ada air Ada laut Bu. Ada air laut, Ada yang air mengalir. sungai. Oke. Ada awan. Jadi kalau kita simpulkan sumber, Bu. kenapa air? Ada sumber air juga bisa, Mas Said. Terima kasih. Jadi kalau kita simpulkan mengapa air di permukaan bumi ini tidak bisa habis karena adanya perputaran Perputaran air, atau siklus yang air, dikenal Bu. dengan siklus air. Benar, Siklus air. Karena pada pertemuan kali ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang sistem siklus air atau hidrologi. Diperhatikan baik-baik, ada evaporasi, proses penguapan di mana air permukaan berubah bentuk menjadi gas. Jadi air permukaan itu, ada yang bisa menyebutkan air permukaan itu seperti apa? Air dari tanah, dari laut, sungai. Air dari laut, sungai, betul sekali, hebat Mas Kubangan. Yusuf. Oke, yang lain ya juga aktif juga menyampaikan pendapat ya. Ya, jangan hanya diam saja. Curiga ada yang tidur nih gara-gara begadang tadi malam. Baca semua Bu. Kok Ibu Maaf. tahu kita bergadang? Hah? Ibu lihat di status WA-nya masih aktif di situ. Selfie Berarti Bu, masih main game, nampak. selfie. Mana ada? Ya. Aku lo main IG. Jangan dibiasakan tidur terlalu larut ya, kasihan kesehatannya. Iya, Kemudian kita Bu. kembali ke Ya materi. Bu. Ya Bu. Kembali ke Bu. materi. Yang kedua ada transpirasi. Jadi penguapan itu ada dua, penguapan air permukaan dan yang kedua adalah penguapan dari tumbuhan, ya. Kalau evaporasi adalah penguapan air permukaan, sedangkan transpirasi adalah penguapan air yang ada pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada kondensasi, ya. Kondensasi proses ketika air dalam bentuk gas berubah kembali menjadi cair. Ada presipitasi, tadi presipitasi itu adalah proses jatuhnya titik-titik air ke atmosfer. Kemudian yang selanjutnya ada perkolasi, ya, proses ketika air meresap ke dalam tanah kemudian dia menjadi air tanah. Tanah. Kemudian yang terakhir ada limpasan. Apa limpasan itu? Aliran air di atas permukaan tanah Melalui sungai atau parit sampai menuju ke laut Bu. menuju ke laut, ya. Nah, di situ terjadi, ada yang bisa menjelaskan? Ibu minta tolong deh sama Mbak Selfie, tolong dibantu temennya dijelaskan seperti apa proses siklus air terjadi di permukaan bumi.
Iya Ibu. Jadi yang pertama dari yang mana ya? Ayo, Evaporasi, tadi itu sudah Sel. dijelaskan. Evaporasi. Oh iya. evaporasi. Permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Kemudian air menguap, uap air menuju Langit. uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Oke, stop. Setelah itu lanjut Mbak Tri. Terus awan-awannya kan semakin tebal Bu, mengandung banyak titik-titik air dan airnya saling bergesekan. Oke, setelah itu Mbak Dwi, apa yang terjadi? Setelah itu presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju, Bu. Ya, yang terakhir Mbak Mega mungkin? Kemudian Bu, kalau sudah terjadi hujan, aliran air dari hujan tersebut atau salju menjadi cair, kemudian bergerak ke danau atau lautan. Oke, benar, hebat-hebat. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu. Ini Ibu akan menampilkan sebuah cerita, ya, sebuah cerita yang masih berkaitan dengan air. Ada yang pernah dengar cerita ini tidak? Belum Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Cerita tentang semut dan beruang. Silahkan dibuka di buku tema kalian halaman 76. Di situ ada cerita tentang semut dan beruang. Oke, Mbak Ratna silakan. Peristiwa apa yang terjadi pada cerita tersebut? Uangnya Bu, takut airnya kehabisan Bu. Oke, takut kehabisan. Ada lagi yang lain? Peristiwa penting apa lagi? Nggak mau berbagi Bu. Tidak mau berbagi. Ada yang tahu tidak penyebabnya? Kenapa tidak mau berbagi? Takut kehabisan Bu. Takut airnya habis. Airnya habis. Takut airnya habis, benar sekali. Padahal sebenarnya kalau kita ketahui bahwa air itu tidak akan pernah Habis. habis. Karena ada siklus air Bu. Ada siklus air. Karena ada siklus tadi. air, Bu. Oke, ada yang tahu tidak pesan moral apa yang disampaikan di dalam cerita ini? Tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit, Tidak harus boleh tamak, selalu Bu. berbagi, iya, Saling tidak boleh membantu. tamak atau serakah, harus saling membantu, benar sekali. Ya, jadi pelajaran kita hari ini yang pertama adalah tadi tentang tangga nada. Masih ingat apa tangga nada itu? Susunan Tangga nada. nada di Susunan atas nada, saya. Bu. Susunan nada berjenjang. Susunan Terdiri dari 7 buah. Nah, Nada. Nada. kemudian untuk materi IPA apa hari ini yang kita bahas? Siklus air, Bu. Siklus air. Siklus Siklus air, air. benar sekali, siklus air. Kemudian pada pelajaran bahasa Indonesia, Semut dan beruang. Yang semut dan semut beruang. dan beruang. Dari cerita itu dapat kita simpulkan bahwa Kita Kita tidak boleh Tidak boleh serakah. pelit, tidak tidak boleh boleh serakah. pelit, tidak boleh serakah. Materi kita pada hari ini sudah selesai. Jadi kita 3 jam pelajaran, 2 jam kita lakukan untuk Zoom meeting, 1 jamnya nanti kalian kerjakan kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim di link grup WA kelas kita, ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta tolong kembali Mas Soib untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, Bu. Dengan baik, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri. Ya, amin, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.